Nusantara TV. Bung Ropan dan Bung Riki, lini depan mau tim U17, 20, 23, Timnas selalu jadi PR besar buat kita, ya kan? Tadi udah kita singgung Excel, ya tergantung dia sekarang. Apakah dia mampu mengeluarkan, membuktikan, ya bertanggung jawab untuk panggilannya, atau nama-nama lain yang akan muncul, Bung Ropan ya? Yang sekarang yang dipanggil adalah ya, ada Hoki Caraka di sana. Hoki Caraka, betul. Sama Eka Pratama, Excel, Jens Raven dan Rizky Eka Pratama. Iya. Saya senang Rizky dipanggil. Anak muda ya. Anak muda. Tapi kalau melihat memang dari 4 yang ada di situ, yang paling menonjol lah Excel. Di antara 4 striker misalnya ya. Even ada Jens Raven di sana, tapi untuk kalau bicara di liga ya saat ini yang sedang berputar, ya Excel. Ya, makanya saya bilang ya semua ada di dia sekarang. Ya, kerja keras dia harus dia buktikan, kepercayaan yang diberikan di tim nasional, pasti harganya mungkin naik lagi, tapi dia pembuktian itu, kepercayaan yang diberikan oleh coach JH ini dimanfaatkan dengan baik. Karena peluang dia kalau bisa ke FIFA Matchday misalnya untuk tandem dengan Ole Romani, sama seperti Ramadan Sananta di FIFA Series kemarin, dan dia menggantikan itu dengan bagus. Apalagi Excel bisa membuat gol. Wah, luar biasa. Artinya jaminan untuk bisa dia ada terus di tim senior sudah dapat ya. Saya harus ingat brace-nya dia terakhir lawan Persebaya. Bagaimana dia dikawal oleh pemain belakang tapi masih bisa mengontrol dan eksekusinya ya gila sih. Bung Riki. Jadi ya di setahun inilah, hampir mau setahun, begitu dia gabung dengan Persija, memang saya lihat dia banyak mendapat, ya BP banyak bicara dengan dia lah. Oh oke. Ya, mentoring khusus mentornya gitu ada ya? khusus, karena dia juga banyak diskusi dengan BP. Salah satu masukan kepada dia adalah lebih banyak di kotak aja dulu. Itu karena dia nomor 9. Pesan BP itu. Kamu banyak di situ dulu. Banyak beroperasi di kotak. Ya kayak Peri Sandria lah dulu ya. Karena di kotak aja. Karena kalau dia banyak keluar dari situ, dia akan kesulitan nanti untuk membuat gol. Karena kan dia akan keluar, dia harus dribbling, dia harus duel dengan stopper-stopper yang badan lebih besar. Dan itu tidak punya, dan Excel tidak punya kemampuan itu. Sedangkan Excel kemampuannya adalah finishing touch-nya bagus. Makanya dia sangat berbahaya kalau dia dalam kotak. Makanya ya di latihan ada banyak sekali di latihan tambahan. Set-setnya dibuat itu. Ya, di latihan tambahan untuk dia di kotak. Bola di sini seperti apa, dan dia melakukannya dengan luar biasa sehingga ya progresnya jalan terus gitu. Jadi saya pikir ya Excel pasti akan mendapat, ya sepanjang dia akan bagus dalam training camp besok, ya mudah-mudahan hasilnya baik gitu. Dan 4 pertandingan sisa nanti ya kita lihat ya. Yang menarik sebenarnya Rizky Eka ini bukan striker sebenarnya. Dia kan winger. Jadi kalau kita lihat murni striker cuma Excel, Hoki sama Jens Raven. Iya. Itu 3 itu yang. Tapi Hoki juga banyak main di winger sekarang. Sekarang ya? Iya. Geser juga kan karena. Oh, jadi kita punya pure Classic 9. Hanya Excel yang Classic 9. Excel yang Classic 9. Ya sekarang dia buktikanlah bagaimana. Ya, dan John Herman tuh perlu pemain seperti dia. Karena kan Ole sudah bukan jadi nomor 9 misalnya kan. Akan jadi nomor 10 misalnya. Betul. Dan dia perlu pemain seperti Excel itu yang hanya di dalam kotak, biar kemudian nanti yang beroperasi yang akan memberikan umpan-umpan itu ya dari kedua sayap dan juga dengan Ole kan. Seperti yang Ole lakukan terhadap Beckham kemarin kan. Untuk di FIFA Series lawan Saint Kitts. Jadi memang kebutuhan nomor 9 itu sangat krusial di tim nasional kita. Satu lagi nomor 9 yang mungkin kita ingat, Malik Rizaldi. Persebaya. Tapi bagi saya Malik tetap nomor winger. Dia akan lebih ke winger. Karena dia punya kecepatan. Bisa dia main 9, tapi ketika lawan sudah nutup semua space, Malik bukanlah tipe yang bisa sesuatu jadi solusi buat di kotak penalti. Dan mungkin Excel lebih tinggi. Dari jumpingnya lebih tinggi. Jumping Excel. Excel memang 178 kalau nggak salah ya. Tapi jumpingnya bisa lebih 185. Nah, gol kedua lawan Persebaya kan? Gol pertama atau gol kedua tuh ya? Yang dia heading tuh, umpan yang dia arahkan bola dengan kepala kan susah tuh naik. Dia mengingat kita pada BP kan, cara-cara dua gol heading dia itu jamnya bagus ya. Dua gol heading dia itu yang paling inilah ketika lawan Arema. Kita main di Kanjuruhan. 2 kali crossing dari kanan dia heading. Itu center back-nya dilewat teman dia. Bung Riki, kenapa Struik ya tidak seperti yang kita harapkan? Ya mungkin menit bermain di Dewa juga dia jarang dapat. Sayang ya. Kalah jauh. Dan sedangkan posisi dia pun juga
apa ya, dibilang striker juga nggak terlalu. Ya, dia bisa ke winger kan? Dia ke winger, sedangkan dia di winger dia banyak kalah sama lokal-lokal yang lain, tanda kutip gitu kan. Ya. Jadi ya agak sulit buat strike untuk bisa. Bung Ropan, welcome to Marcelino ya. Ya, sudah latihan di Aduh, ini publik GBK menunggu nih. Iya, setelah Marcel, lama juga Maceng, nggak main kan. Ya Marcelino pemain yang unik seperti Ricky Kamboya tadi. Karena dribblingnya itu yang sulit ditebak. Iya. Dan Coach Yaya pasti memantau juga. Tentunya ingin melihat kan. Dan dia harus fit ya. Iya. Harus fit karena cedera baru kembali cedera kan hamstring. Kita sudahi untuk timnas. Saya mau beralih ke yang terkait dengan Bung Ricky. Super League yang semakin ketat. Bung Ricky, penonton baik di stadion maupun di layar kaca terhibur dengan atmosfer kompetisi, persaingan yang ketat, ya kan? Tidak satu tim melaju sendiri, tapi ada persaingan yang jumlah poinnya hampir sama. Betul. Bung Ricky sebagai orang Persija melihatnya seperti apa nih? Ya, secara kalau kita Persija memang merasa sangat menyesal. Menyesal karena kenapa ini menyesal? Ya menyesal karena kita tidak bisa memenangi beberapa game yang harusnya kita bisa bertiga gitu kan. Bertiga secara dekat bisa kejar-kejaran gitu. Aduh. Tapi ya oke, itulah sepak bola gitu. Karena kita mau menang tapi jadi seri segala macam. Tapi ya karena kalau kita lihat memang tinggal 4 game, kita masih bisa kejar dengan harapan mereka bertiga atau 2 tim di atas kita ini tersandung. Ya, tersandung dalam 3 game. Ya walaupun itu sangat sulit, tapi ya setidaknya dari manajemen, dari tim pelatih kita bicara ya bagaimana caranya kita nggak usah lihat mereka, kita main 4 game kita menang aja. Nanti lihat terakhir seperti apa. Itu aja. Termasuk lawan Persib dong ya? Termasuk lawan Persib. Sapu bersih ya? Harus. Jadi kalau kita kalahkan Persib setelah itu yang terjadi apa ya kita nggak tahu. Intinya 4 game di depan kita harus menang. Supaya selesai. Gap poinnya 7 dengan 2 tim teratas Bung Ropan. Sisa pertandingan 4. Wah, ya tadi Bung Ricky udah mengatakan agak sulit memang ya. Berat memang. Tapi dua tim yang saling bersaing ketat ini menurut Bung Ropan dengan 4 game tersisa ini seperti apa, Bung? Sama-sama berat sih. Walaupun mungkin lebih orang bisa melihat dari segi jadwal Persib itu berat karena harus ke Persija tanggal 10, kemudian dia harus ke PSM sebelum dia balik ke kandang ketemu Persijap. Ya, katakan dia menang lawan PSIM dalam partai kandang nantinya. Tetapi memang ya kalau bisa dia bagi Persib juga harus sabu bersih juga sama seperti Persija kan ingin melihat nggak usah lihat sabu bersih. Persib juga akan melakukan hal yang sama. Tapi penentuannya nantinya ada di GBK lawan Persija. Betul. Saya pikir di situ yang akan bisa melihat kan. Kalau Persib misalnya kalah, Persija bisa menang, ya mungkin saja Borneo yang juara. Misalnya, Borneo juga harus berpikir diri sendiri harus sabu bersih juga kan. Tidak boleh tersandung. Karena Borneo juga kan akan menghadapi Bali United. Ya bermain kandang sama Persija. Itu dua tandang dia sebelum dia balik ke kandang lawan Malut. Iya. Kan berat juga. Berat karena Persija mau lolos dari degradasi. Betul. Iya. Termasuk kita nih, susah juga lawan dia nanti. Iya. Dia ingin lolos kan, dia ingin akan menjauh dari zona merah itu. Iya. Jadi Persija pasti akan habis-habisan di kandang. Nah itu harus fokus juga bagi Borneo kan. Apalagi Bali. Kalau ditanya Bali lebih milih mana? Lebih Borneo atau Persija? Bisa Bali memilih Persib. Ya Persib. Kalau survei siapa yang juara misalnya, dia kan habis-habisan tentunya. Iya. Begitu kan. Kalau Persija ditanya, dia pilih Borneo. Dia gagalkan. Kok Bung Ropan yang bicara nih? Iya kan? Saya mau tanya Bung Ricky kalau sebelum Bung Ricky jawab kan pasti kalau disuruh tanya pasti Bung Ricky bilang hajar kan? Hajar untuk biar yang lain maksudnya biar nggak hat-trick begitu loh maksudnya. Ya sudah back to back gitu kan. Itu sepak bola kan. Itu sepak bola kan. Persaingan antar 2 tim yang memang. Makanya tantangan Persib ada di situ. Kalau Persib menang saya pikir aman mereka. Betul. Juara. Kalau menang lawan Persija juara. Gitu loh. Itu aja yang kita bisa lihat nantinya. Dari sekarang suasana pertandingan tuh udah rame. Tiket katanya udah habis, katanya gitu. Waduh. Jadi kita mau nonton keluar aja belum gitu ya. Hah? Dijual aja belum tapi udah dipesan. Sold out katanya. Astaga. Ya tapi ya gitu ya biasa lah. Oh gitu ya. Biasa. Tapi pemain bagaimana? Suasana pemain. Sebenarnya masih ada 2 pertandingan lagi. Kita malah belum mikir Persib malah. Kita masih mikir bagaimana kita dapat poin di away dulu kan. Away dulu ya. Nah, karena ya gimana pun kalau kita kalah di Persija terus menang di Persib, oke bagi beberapa orang, tapi bagi kita tidak oke. Tidak oke. Karena tetap kita mau menang di Persija, kita mau menang di Persib, dan kita mau menang terus kan gitu. Betul. Jadi kita belum terlalu pikir ke Persib dulu, fokus ke Jepara dulu, nanti setelah itu baru kita pikir Persib gitu. Iya. Bung Ropan, kalau atmosfer di setiap klub seperti yang Bung Ricky ceritakan, ini kan menarik, ya kan? Pokoknya sapu bersih, fight main.
Tapi kan semua tergantung juga kepada perangkat-perangkat yang mendukung pertandingan. Yang menentukan juga. Buat apa klub habis-habisan? Tapi kalau perangkatnya tidak juga berkualitas kan? Iya, betul. Gimana? Jadi di partai sisa ini memang harus dipilih. Delip harus bisa melihat wasit yang akan bicara wasit nih. Iya, bicara wasit. Pasti kalau bicara perangkat kan wasit. VAR juga harus ada di sana ya. Selain wasit utama ya wasit kiri kanan itu asistennya juga harus benar-benar dipilih yang terbaik. Karena ini kan semua partai krusial. Betul. Bukan saja buat Persib sama Borneo, Persija juga. Itu menentukan, Boy. Jadi kalau ada wasit yang tidak fair dalam memimpin pertandingan ya gawat juga akan berpengaruh. Dan kita tanyalah ke orang Persija bagaimana dengan 4 sisa begini yang tadi kita sepakati bahwa perangkat harus juga mengimbangi apa yang dilakukan oleh klub. Perangkat itu kan sebenarnya yang walaupun kita bilang VAR ini ada teknologi, tapi perangkat itu yang menentukan juga gitu. Bahwa perangkat ini VAR itu kan cuma bantu, layarnya cuma bantu. Tapi kalau perangkatnya tidak profesional, akan jadi masalah juga. Karena kejadian-kejadian sebelumnya sudah terjadi. Ataupun terjadi juga, kita harapkan dari operatornya mempersiapkan. Karena kemarin kita main tuh VAR-nya mati. Jangan sampai juga pas tiba-tiba pertandingan yang sangat seru ini, malah VAR-nya mati kan gitu. Ada tuh game VAR hidup, yang sini VAR-nya mati. Jadi kan nggak adil jadinya. Nah itu yang memang harus diperhatikan karena katanya sinyalnya kena jam dan segala macam. Macam-macam lah. Nah itulah. Jadi hal-hal yang di luar itu perlu diperhatikan. Karena akan sangat ketika dia bilang VAR inaktif. Berarti ya keputusan tergantung si wasitnya di dalam itu. Dan tidak bisa diulang. Kalau udah VAR mati udah nggak bisa pengulangan lagi. Jadi keputusan jadi subjektif wasit. Sangat subjektif nanti. Wasit tengah yang menentukan. Itu yang diharapkan tidak terjadi di 4 game terakhir ini. Ini betul nih, krusial 4 game terakhir. Itu. Kalau salah memilih wasit, rusak semuanya. Betul. Kita kembali setelah pariwara berikut ini. Tetaplah di Sportcast Nusantara.